Nah, kalau perseroan perorangan ini nanti masuknya sebagai wajib pajak apa ini? Jangan kau ragukan, semangat kami tak pernah padam. Halo kawan pajak, pimen kabar iki. Kang nyanyi sedulur kabeh. Jumpa lagi di podcast setengah satu kantor pajak Pratama Cirebon 1. Nah, podcast ini adalah ajang berbagi cerita, ide, gagasan, atau juga share untuk saling mempelajari bersama ketentuan perpajakan yang telah lampau ataupun yang terbaru. Nah, bersama kami saat ini sudah ada Mas Thohirin. Ya, Mas Thohirin, bagaimana kabarnya Mas Thohirin? Alhamdulillah baik, sehat. Baik, selalu. alhamdulillah. Beliau adalah asisten penyuluh pajak penyelia ya, Mas ya. Ya. Kemudian ada Angkres. Nah, ya, nama baik ya. Baik ya, Angkres kabarnya ya. Ya. Angkres nama lengkapnya ya, Kresnawanto. Ya, betul. Ya. Nah, kalau Angkres ini di kantor pajak Pratama Cirebon 1 sebagai apa Angkres? Asisten juga, asisten pajak mahir tapi ya. Iya, asisten mahir. Betul. Ya, kemudian ada lagi ini Wawa ya. Wawa atau Uwa, biasa namanya dipanggilnya apa ini? Uwak Carisa ya. Ya. Ya, Bu, Nah, kami biasa manggilnya Wawa. Itu singkatan dari Uwak ya, Uwak Carisa. Nah, beliau juga adalah asisten penyuluh pajak mahir di kantor pajak Pratama Cirebon 1. Nah, wah, kemarin itu Wawa ini sempat bawa tape banyak banget. Nah, produksi dari warga Cirebon ya, yang kemasannya pakai ember. Mungkin kalau sering ke tol itu sudah banyak tuh yang di sekitar sini ya. Tol Brebes, Tegal tuh sudah banyak yang dijual. Nah, di sini juga banyak nih. Ada produk-produk UMKM nih ya. Ya, ada seblak, ada cilok. Nah, ini ada batik juga nih, ada macam-macam nih ya. Kemudian ada black garlic. Nah, ini produk mana nih Mas Thohirin? Baik, jadi ini adalah produk UMKM ya Bu ya. Iya. Khususnya Kota Cirebon. Iya, jadi di kita ya, di kantor kita, kantor pajak Cirebon 1 itu ada program namanya Harbolkom ya, program BDS, Business Development Service. Jadi barang siapa yang mau naik kelas produk UMKM-nya silakan ikut bergabung Di program Harbolkom ya? Harbolkom ya, hari belanja online produk UMKM. Iya, betul. Ya, cara daftarnya supaya bisa ikut bagaimana nih Mas Thohirin? Ya, nanti tinggal hubungin saja ya kantor pajak Cirebon 1. Iya. Ya, nanti kita menjembatani gitu. Iya. Bu. Kita bimbing ya gitu ya, seperti itu Mas. Iya, betul. Ya, dengan catatan sudah ber-NPWP ya, Mas ya. Itu wajib betul. itu. Wajib ya. Iya, wajib banget. Sudah ber-NPWP. Oh iya, ini juga inisiatornya ya. Harbolkom ini diinisiasi oleh kepala kantor kita dalam ini Ibu Nirmala. Ibu Nirmala Rustini selaku inisiator dari program Harbolkom baik secara online maupun offline, yang terutama adalah online supaya ada istilah naik kelas gitu, supaya pemasaran lebih menjangkau seluruh pelosok seperti itu. Dan saat ini juga sudah banyak ya yang bergabung ya Mas. Yang bergabung Bu. Iya, alhamdulillah ya. Sudah naik kelas ya. Nah, Insya Allah. Ya, ngomong-ngomong soal naik kelas nih ya, UMKM naik kelas. Nah, sekarang kan pemerintah sudah memberi sarana ini supaya UMKM lebih naik kelas. Jadi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ada yang istilah baru nih, namanya perseroan perorangan. Nah, itu gimana nih, Wak Carisa? Nah, itu Bu. Kalau misalkan mau
istilahnya bergabung dengan UMKM yang mau naik kelas, itu harus daftar NPWP dulu, Bu. Oh iya. Iya, daftar NPWP dulu. Karena apa? Karena semua pengurusan perizinan, terus kegiatan administrasi memerlukan itu yang namanya NPWP. Karena kalau kita misalkan sudah berusaha kan otomatis ada penghasilan, Bu. Iya, ada makanya penghasilan segera daftar NPWP, Bu. Iya. Betul-betul, atau aja. Berarti perseroan perorangan ini punya kewajiban juga ber-NPWP ya, Pak ya? Iya, benar, Bu. Nah sekarang NPWP itu sebagai apa sih, Angkres? Iya Ibu, baik. Sebelumnya sudah dijelaskan sama Wawak Carisa ya tadi tentang apa itu NPWP seperti itu. NPWP secara garis besar sebagai nomor unik sebagai sarana administrasi wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya atau untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya, seperti itu Ibu. Jadi masing-masing baik badan maupun orang pribadi apabila sudah memiliki kegiatan usaha wajib memiliki NPWP seperti itu Ibu. Ya oke nih baik. Nah sekarang kan UMKM tadi supaya bisa memiliki dan memiliki identitas sebagai wajib pajak dan supaya bisa melaksanakan hak dan kewajibannya kan harus ber-NPWP ya. Nah untuk bisa mendaftar NPWP tersebut sebelumnya kan kita harus tahu dulu nih nanti masuknya sebagai NPWP pribadi atau NPWP badan. Nah kalau perseroan perorangan ini nanti masuknya sebagai wajib pajak apa ini? Badan wajib ya. Pajak Badan. Wajib badan. Wajib yakin. Yakin. Ya baik, kompak banget jawabnya ya. Iya, nah wajib pajak badan. Nah bentar. Tadi kan Mas Tohirin, Angkres, kemudian Wak Carisa menyampaikan bahwa perseroan perorangan adalah wajib pajak badan. Nah, supaya para calon wajib pajak ini tahu dan mengerti paham apa sih dasar hukumnya, perseroan perorangan bisa dimasukkan sebagai wajib pajak badan. Nah, dasar hukumnya apa nih Mas Tohirin? Jadi sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya, nomor 11 tahun 2020. Ini memang ada istilah baru, Bu. Jadi disebutkan di situ ada badan hukum yang baru. Ya, Perseroan perorangan. Ya, Nah. memang itu hal baru ya. Mungkin selama ini yang kita kenal itu perusahaan perorangan kali ya, Bu ya. Iya. Nah, jadi itu harus dibedakan bahwa kalau yang ini adalah perseroan perorangan atau dengan kata lain itu adalah PT, Bu. Ya, PT perorangan. Iya. Iya. Begitu ya. Iya, jadi ada Iya, bedanya. Iya. Nah, kemudian ada lagi nggak Ang Carisa pengaturan yang lainnya tentang ini perseroan perorangan sebagai badan hukum? Jadi gini, Bu Ari, kalau untuk status perseroan perorangan itu kan sebagai badan hukum sudah ditegaskan pula itu ada di Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, Bu. Iya. Jadi jelas kalau untuk perseroan perorangan itu statusnya harus berbadan hukum sesuai dengan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021. Ya, Jelas, baik. Ibu. Ya, jelas ya. Nah, kemudian ini berhubungan dengan NPWP ya, kemudian statusnya sebagai wajib pajak. Nah, di bidang perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak mungkin ada pengaturan lebih lanjut, Angkres? Ya, baik Ibu. Untuk yang peraturan intern kita itu diatur dalam SE 20 PJ 2022, tepatnya pada huruf E ya Bu ya, huruf Ya, E. huruf E angka 2A ya? Iya, betul. Itu secara tegas menyatakan bahwasannya perorangan perseroan perorangan itu merupakan subjek wajib pajak badan. Seperti itu Ibu, bukan wajib pajak orang pribadi. Karena tidak punya NIK ya intinya seperti itu. Nah, untuk perseroan perorangan ini juga pendiriannya lebih dipermudah ya, Ang ya, dengan menggunakan surat keterangan ya yang didaftarkan di Kemenkumham, jadi tidak menggunakan akta. Nah,
kan perseroan perorangan pendiriannya tidak menggunakan akta. Sedangkan biasanya kalau wajib pajak badan mendaftarnya kan menggunakan akta nih. Nah, untuk pendaftarannya bagaimana nih Pak Carisa? Pendaftaran NPWP-nya? Baik Bu, jadi gini ya Bu ya, kalau untuk pendaftaran NPWP perseroan perorangan itu yang perlu disiapkan itu ada sertifikat pendaftaran atau yang tadi Ibu sebut tadi itu apa? Iya, surat keterangan ya, surat keterangan terdaftar dari Kementerian Hukum dan HAM ya. Hukum dan HAM. Iya, betul ya Pak. Di samping surat sertifikat pendaftar itu ada juga disiapin KTP Bu dan NPWP pengurusnya. Ya, Bu. pengurusnya karena badan berarti pengurusnya juga sudah harus ber-NPWP dulu ya, Pak ya, betul ya. Harus ber-NPWP dan pastikan NPWP-nya aktif Ibu. Iya. Terus ditambah juga ada nomor HP Bu, nomor HP yang aktif. Ya. Terus ada juga email Bu. Terus emailnya juga pastikan bahwa email yang rencana untuk pendaftaran NPWP perseorangan itu email yang belum pernah digunakan waktu daftar NPWP online Bu. Oh berarti iya. Ya tadi nomor HP kemudian emailnya yang akan digunakan untuk mendaftarkan NPWP perseroan perorangannya yang belum pernah digunakannya Pak ya? Iya Bu, ya. Terus gini Bu, kan daftarnya juga online. Oh iya. Yang namanya daftar online nggak ada berkas fisik ya Bu yang diserahkan ke kantor pajak. Semua dokumennya baik sertifikat pendaftaran atau surat keterangan yang dari Kemenkumham, KTP dan NPWP-nya itu di-scan Bu. Oh ya, dibuat soft copy-nya ya Pak ya? Dibuat soft copy dalam bentuk PDF. Ya. Jadi dinamai satu-satu, nanti ada NPWP, maksudnya NPWP pengurus ya Bu. Terus ada KTP pengurus sama sertifikat pendaftaran yang dari Kemenkumham atau surat keterangan dari Kemenkumhamnya tuh. Iya, betul ya. Dalam bentuk PDF ya Bu ya. Iya. Nah, kawan pajak, jadi kalau biasanya wajib pajak badan mendaftar NPWP kan menggunakan akta. Nah, akta pendirian ya. Nah, sedangkan ini perseroan perorangan kan tidak menggunakan akta, hanya menggunakan surat keterangan terdaftar dari Kementerian Hukum dan HAM. Nah, sekarang Direktorat Jenderal Pajak kan juga sudah memberi fasilitas untuk mendaftar secara online tadi ya, Pak ya. Iya. Nah, lebih mempermudah, tidak harus datang ke kantor pajak, tidak usah ngantri. Nah, disiapkan saja tadi persyaratannya sudah, karena nanti akan secara online diupload, jadi sudah disiapkan dalam bentuk soft copy. Nah, kemudian Mas Thohirin, untuk bisa mendaftar tadi kan sudah disiapkan persyaratannya. Nah, proses selanjutnya untuk bisa mendaftar bagaimana caranya Mas Thohirin? Jadi untuk pendaftaran ya Bu ya, itu melalui online ya, sudah dijelaskan tadi. Jadi kita masuk ke www.irek.pajak.go.id ya. Jadi nanti dari situ silahkan pilih menu daftar. Nanti selanjutnya untuk tahap-tahapnya silahkan diisi. Kemudian nanti pada akhir tahap itu ada pilihan ya Bu ya, pilihan mau memilih menjadi yang tarif menggunakan tarif umum ya, tarif untuk normal PPh-nya ya? Iya, untuk PPh-nya ataukah yang tarif sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Iya, karena statusnya kan perseroan perorangan BP UMKM, jadi bisa memilih yang PP 13 tahun 2018 ya. Atau yang tarif normal. Tarif normal. Iya. Nah, kawan pajak ya, jadi pada saat mendaftar kemudian nanti ada di proses yang mau terakhir itu ada pilihan. Nah, ini harus dipilih mau menggunakan tarif yang normal ya Mas Thohirin ya, iya, betul. Atau mau menggunakan tarif sebagai WP UMKM. Nah, tentu saja masing-masing ada konsekuensinya ya Mas Thohirin ya. Iya, betul. Ya, dan disesuaikan juga dengan nanti kegiatan usahanya, kira-kira yang mau digunakan pilihan yang mana. Iya. Boleh milih duanya Mas? Nggak boleh. Nggak bisa ya Mas? Iya, harus dipilih salah satu ya. Tidak bisa lanjut ya kalau dipilih semuanya. Iya, secara sistem menolak. Iya, secara sistem menolak. Nah, kemudian Pak Carisa, ngaruh nggak sih ini dalam kita memilih tadi
memilih menggunakan PPh-nya tadi, menggunakan yang tarif normal atau menggunakan yang untuk WP UMKM. Ngaruh nggak nanti untuk kedepannya, Wak Carissa? Ngaruh, Bu. Sangat ngaruh, Bu. Iya, Karena apa? Karena perseroan perorangan ini kan wajib pajak UMKM, Bu. Kalau memilih menggunakan istilahnya PP 23 tahun 2018 itu kan tarifnya jelas, Bu. Tarifnya 0,5% dari jumlah peredaran bruto, Bu. Dari pajak yang harus dibayarnya itu nanti 0,5% dari jumlah peredaran bruto atau jumlah peredaran usaha, Bu. Terus jangan lupa juga, Bu, kalau untuk wajib pajak UMKM ini kan statusnya berbadan hukum. PT atau perseroan perorangan ini berlakunya selama 3 tahun, Bu. Kalau iya, dari sejak pendaftaran, taruhlah misalkan terdaftarnya di tahun 2022 ini ya, Bu, ya, bulan Desember, berarti 22, 2023, 2024 sampai dengan 2024, Bu. Nanti mulai tahun 2025 itu secara nggak bisa lagi, Bu, menggunakan tarif yang 0,5% atau yang PP 23 tahun 2018, menggunakannya tarif umum gitu. Iya, tarif normal ya. Iya, tarif normal atau tarif umum. Iya. Gitu. Nah, Angkres nih, kalau seandainya si perseroan perorangan tadi pada saat mendaftar memilih menggunakan yang bukan tarif UMKM tapi yang tarif umum, Angkres. Nah, kira-kira kelanjutannya bagaimana nih kewajiban perpajakannya? Baik, jadi gini, Bu, ya. Secara garis besar kita mengenal ada 2 tarif ya secara umum apabila kita mendaftarkan wajib pajak badan. Jadi apabila wajib pajak badan itu mendaftarkan diri menggunakan tarif umum, nanti berlaku antara pasal 17 atau pasal 31E, seperti itu, Ibu. Apabila itu apa bedanya, yang secara garis besar bisa saya sampaikan di sini, bahwasanya apabila wajib pajak badan omsetnya nih dalam 1 tahun nih tidak lebih dari 5 miliar, nah itu berlaku yaitu tarif pasal 31E, di mana akan ada diskon sebesar 50% dari tarif normal, yaitu tarif di pasal 17-nya, seperti itu, Ibu. Jadi ya apabila wajib pajak badan memilih tarif umum dan omsetnya masih di bawah 5 miliar, ya maka tarifnya masih seperti itu, di bawah diskon 50%, seperti itu. Ya, baik. Berarti masing-masing memang disesuaikan dengan kegiatan usaha si wajib pajak ke depannya ya. Semuanya ada konsekuensinya ya, betul ya, Angkres? Betul, ya, Ibu. Disesuaikan juga, semuanya ada kelebihannya ya, ada kekurangannya. Nah, kemudian satu pertanyaan lagi ini, Mas Thohirin. Nah, kemarin ada berlaku undang-undang HPP ya, Mas Thohirin ya? Iya. Nah, di undang-undang HPP ini ada kebijakan baru ya, yang menyebutkan bahwa wajib pajak UMKM yang omsetnya masih di bawah 500 juta dalam 1 tahun, nah maka dia tidak diwajibkan untuk bayar pajaknya ya, yang 0,5% itu. Nah, ini tuh berlaku nggak untuk perseroan perorangan, Mas Thohirin? Baik, Bu. Tadi udah disampaikan ya bahwa perseroan perorangan merupakan wajib pajak badan. Ya. Jadi fasilitas tersebut tidak bisa dipakai. Tidak bisa menggunakan fasilitas tersebut. Oh, karena fasilitas tersebut hanya untuk yang wajib pajak orang pribadi. Oh ya. Orang pribadi. Iya. Iya. Baik, jangan lupa ya kawan pajak, bahwa wajib pajak perseroan perorangan tidak berhak menggunakan tadi kebijakan yang dibebaskan pembayaran pajaknya apabila omsetnya masih di bawah 500 juta, karena kebijakan itu hanya berlaku untuk wajib pajak orang pribadi. Nah, yang untuk orang pribadi ini berlakunya juga baru mulai tahun 2022. Berarti untuk pelaporan pajak yang nanti di tahun 2023. Ya, begitu ya, Mas Thohirin. Betul. Nah, Betul-betul atau aja.
Kemudian ini, kalau tadi kan disebutkan bahwa tidak berlaku bagi wajib pajak badan ya, Mas Kresna. Iya, iya. Jadi perseroan perorangan ini tetap masih punya kewajiban bayar yang 0,5% tiap bulannya itu ya, Mas Iya. Kresna. Ya. Baik Ibu, secara otomatis berarti iya masih, karena masih tergolong wajib pajak badan seperti itu Ibu ya. Jadi berlaku juga undang-undang ini, undang-undang yang diperlakukan bagi badan. Artinya apa? Undang-undang HPP yang masih omsetnya di bawah 500 juta itu hanya berlaku untuk orang pribadi. Jadi kembali lagi ya, tarifnya tetap dikenakan 0,5% atas perseroan perorangan tersebut Ibu. Iya, berarti setiap bulannya masih punya kewajiban untuk menyetorkan pajaknya. Iya, betul sekali. Sebesar 0,5% dari omset ya. Iya, yang betul. dibayar per bulan ya. Iya, ya, betul. Angkres ya. Walaupun di bawah 500 juta Ibu. Iya, seperti itu. Nah, batas waktu pembayarannya setiap bulannya itu kapan, Angkres? Kalau batas waktu pembayarannya tanggal 15 bulan berikutnya. Berarti kawan pajak untuk batas waktu pembayaran PPh final ya, bagi perseroan perorangan karena termasuk wajib pajak badan, jadi masih punya kewajiban untuk membayar PPh final setiap bulannya. Bulan berjalan dibayarkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya ya, betul, dengan betul. tarif 0,5% dari omsetnya. Nah, baiklah kawan pajak, jika masih ada yang belum jelas tentang perseroan perorangan, silakan kawan pajak datang ke kantor pajak terdaftar. Untuk kawan pajak yang terdaftar di kantor pajak Pratama Cirebon 1 yang wilayahnya ikut kota Cirebon ya, wajib pajak yang terdaftar yang berada di kota Cirebon terdaftar di kantor pajak Pratama Cirebon 1 bisa menghubungi kami, atau juga yang tidak punya waktu untuk datang langsung bisa lewat sosmed kami atau bisa melalui sarana lain yang nanti akan tercantum di deskripsi podcast ini. Nah, kawan pajak, sampai jumpa di podcast yang lain bersama saya Sri Indah Lestari, penyuluh pajak Adi Muda, kantor pajak Pratama Cirebon 1, dan Mas Tohirin, Angkres Nawanto, kemudian Pak Carisa. Perseroan perorangan bukan wajib pajak orang pribadi, tapi merupakan wajib pajak badan. Sampai jumpa.